Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas tentang jangkar dan anchor winch. Oke, yang pertama saya tunjukkan dulu jangkar di kapal saya ini ya. Jangkar di kapal ini namanya stockless anchor. Itu seperti itu, stockless anchor, stockless bower anchor. Itu ujung itu bukunya itu namanya flux. Terus ada batangnya yang masuk ke lubang, itu lubang urlup atau lubang housepipe, namanya sang. Terus yang tengah supaya bisa memutar 45 derajat itu namanya crown. Oke. Terus ya di atasnya itu masih ada lagi segel dan rantai. Nah, naik sekarang. Sini ada lubang. Lubang ini kalau orang Indonesia itu namanya urlup. Nah, dalam bahasa Amerikanya namanya housepipe. Di tengah-tengah situ ada lubang juga untuk anchor wash, untuk chain wash, jadi untuk mencuci rantai. Jadi kalau habis berlabuh kan biasa tempat lumpur diangkat, ada lumpurnya, di situlah tempat mencucinya. Ini valve-nya ada di sini. Tadi jangkar kanan, nih valve-nya di sini. Ini pakai air deck. Yang kiri merah, yang kanan hijau. Oke, balik lagi ke sebelah kanan. Oke, ini ada rantai jangkar. Di sini ada yang berbeda dari rantai-rantai yang lain. Ini sama. Nah, ini berbeda sendiri. Ini namanya segel canter. Fungsinya untuk menandakan bahwa setiap satu segel itu ada segel seperti ini, satu segel seperti ini, satu segel lagi seperti ini lagi. Nah, jadi untuk menghitung jumlah rantai jangkar, berapa segel yang di Lego itu. Nah, terus yang ini rantai biasa. Ini tengahnya ini namanya stud. Stud ini fungsinya untuk selain untuk menambah kekuatan. Jadi rantai itu kan kalau kencang kan dia agak fleksibel, dia mengecil, merenggang lagi ya. Ini untuk menambah kekuatan supaya tidak mengecil terus patah. Fungsi yang lain supaya rantai ini saat dipop tidak melintang ke sini. Jadi ini ada kayak batasannya lah. Kalau ini lepas, jadi rantai ini bisa melintang begini. Kalau sampai melintang, dia keluar dari chain locker. Nah, chain locker itu mana? Ini di sini ada spurling, lubang. Kalau melintang dia nyangkut di sini. Udah nyangkut sudah nggak bisa dipop, nggak bisa di area. Itu fungsi dari stud tadi. Terus ini yang kuning ini namanya stopper, chain stopper. Jadi kalau sudah di Lego stopper seperti ini. Jadi kalau kena arus melorot ketahan ini. Di samping ketahan juga rem tadi. Ini namanya kontrol kontrol wheel control chain. Nah, jadi kalau dia di Lego dia muter juga ini, ikut muter. Gate control chain namanya, dia ikut muter. Oke, apalagi di sini. Ini tadi rem itu ya, ini rem. Ini kalau orang bilang di Indonesia namanya kanpas, kayak kampas rem lah. Kalau di bahasa Amerikanya namanya brake lining. Nah, namanya brake band. Nah, satu set ini namanya brake band. Nah, kampas ini namanya brake lining. Oke, di sini ada gearbox. Ini gearbox yang besar. Terus ini namanya Dodge clutch. Fungsi dari Dodge clutch itu, jadi motor ini kalau ininya mau dipakai ke jangkar, motornya mau dipakai ke jangkar, ini harus masuk ke sana. Ini diputar sedikit baru ngepas masuk. Nah, ini baru winch bekerja untuk anchor winch. Tapi kalau lepas begini ini kan nggak connect ini. Ini yang muter cuman mooring winch saja, untuk fungsinya untuk mooring winch. Oke, namanya Dodge clutch. Nah, ini masukkan dan mengeluarkannya pakai ini. Oke,
Oke, naik lagi. Nah, ini tadi spurling itu lubang yang masuk ke chain locker. Chain locker itu kayak ruangan gitu. Jadi rantai itu kalau di pop ngumpul di suatu ruangan namanya chain locker kotak itu. Oke, nah ini ada kayak setiran, ini namanya wheel control brake. Jadi untuk ngontrol brake-nya ini ya ini. Untuk ngerem dikencengin, kalau untuk ngendorin remnya buka, kanvasnya merenggang dia kalau dibuka. Oke. Nah ini namanya gipsy. Jadi yang menaik turunkan rantai itu ya ini kan nyangkut begini. Jadi kalau gua di sini ini gipsy. Oke. Ini gearbox yang besar tadi. Gipsy wheel ini, Ini handle untuk motornya. Jadi kalau sana area, di sini hip hop. Oke. Ini untuk masukkan apa namanya? Kanan kiri ini untuk masukkan dodge clutch tadi. Oke. Itu secara umum bagian ini motornya ini nih. Secara umum hanya itu aja mungkin. Terus metode berlabuh jangkar itu ada 2 metode. Yang pertama dengan walkback itu dengan menggunakan winch. Jadi rantai itu tidak di drop jatuh bebas dulu, enggak, jadi di area pakai ke winch. Nah, itu biasa digunakan untuk kapal-kapal dengan GT di atas 100.000 GT gross tonnage. Untuk kapal ini tidak sampai segitu, tapi untuk lebih amannya ini menggunakan metode walkback. Keuntungannya ya lebih aman jelas. Yang kedua, untuk kontrol jumlah segel yang di Lego itu lebih mudah karena turunnya pelan-pelan sesuai kecepatan dengan winch tadi. Untuk metode yang kedua yaitu dengan metode Lego. Nah, itu caranya siapkan dulu, misalnya order dari Lego, siapkan jangkar 1 segel di deck standby Lego. Nah, kita area dulu dengan winch sampai 1 segel di deck, baru kita rem. Nih, brake bandnya kita kencengin pakai wheel tadi itu, wheel control brake band, kencengin, baru dog clutch-nya kita lepas. Ini juga kita buka ini stoppernya ini. Nah, begitu ada aba-aba Lego jangkar gitu, bukalah itu kontrol brake bandnya itu dikendorin. Nah, maka ini akan melorot jatuh bebas, melorot. Nah, tapi resikonya kalau kanvasnya ini nggak kuat menahan, dia akan melorot terus sampai habis, sampai bisa jadi hilang sak rantai-rantainya kalau bitter end-nya enggak. Nah, bitter end itu ujung rantai jangkar itu namanya bitter end, dia nyangkut ke chain locker. Kalau dia nggak kuat, dia jebol, dia hilang sak rantai, sak jangkarnya. Kalau apa dengan metode Lego tadi itu resikonya. Dan resiko yang kedua, untuk kontrol jumlah rantai itu agak sulit karena turunnya kan cepat. Jadi untuk ngelihatnya dia nggak bisa seksama seperti kayak turun pelan pakai windlass. Jadi kontrolnya lebih susah. Oke, mungkin itu aja sekilas tentang jangkar dan anchor wind. Terima kasih, selamat.